Halo semua teman-teman, oke kita lanjutkan ya pelajaran berikutnya yaitu tentang Star Seller. Jadi kalau teman-teman pergi ke bagian bantuan help.shopee.co.id slash hc slash id itu teman-teman bisa ketikkan di sini sebenarnya Star ya Star seller gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa cari tahu siapa Star Seller nih. Nah saya buka dulu seperti ini ya. Sebenarnya bisa buka sendiri tapi saya jelasin lah supaya lebih bahasanya lebih enak gitu ya. Fitur Star Seller Shopee hanya dibuka untuk penjual pilihan Shopee dalam jumlah terbatas. Jadi apakah semua orang dapat? Tidak ya. Nah, tentu ada pilihan-pilihannya, ada syarat-syaratnya. Lalu siapakah yang mendapatkan Star Seller-nya? Nah, kita buka di slide ini ya. Siapakah Star Seller? Star Seller adalah sebelumnya dikenal sebagai penjual terpilih Shopee. Merupakan sebuah apresiasi untuk penjual yang aktif dan memiliki pelayanan pelanggan yang baik. Detail kriteria Star Seller Shopee sebagai berikut ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat kriteria untuk menjadi Star Seller. Yang pertama, detail nomor KTP telah sukses diterima dan disetujui oleh Shopee. Jadi seperti yang kemarin ada yang bertanya tentang KTP. Nah, itu pastikan akunnya toko teman-teman itu semuanya udah approve, disetujui, KTP-nya udah disetujui. Kemudian gambarnya untuk fotonya kan kemarin saya udah share di grup ya. Toko mempunyai persentase chat dibalas lebih dari 80%. Ya, jadi pastikan teman-teman semua itu menjawab seluruh pertanyaan yang ada di chat konsumen setiap jawab. Jadi setiap konsumen bertanya. Jadi pastikan ketika konsumen bertanya Anda menjawab gitu ya. Toko mempunyai penilaian 4,5. Nah, kita refer contohnya toko saya. Teman-teman bisa lihat performa chatnya saya itu 95%. Artinya hampir semua konsumen itu saya jawab. Nah, kemudian penilaiannya teman-teman bisa lihat ini 4,7. Biasanya saya kisarannya itu 4,7 sama 4,8. Jadi cukup tinggi ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, toko memiliki minimum jumlah transaksi berhasil sebesar 100 pesanan dalam sebulan terakhir. Jadi teman-teman pastikan dalam satu bulan transaksinya itu minimal 100 pesanan. Artinya kalau kita bagi 30, satu hari itu sekitar 3,5 pesanan atau 4 pesanan lah kita bilangnya ya. Supaya teman-teman itu bisa masuk ke kriteria Star Seller. Nah, mungkin di sini yang agak ribet gitu ya teman-teman atau bertanya, waduh gimana ya saya sampai hari ini aja belum pecah telur atau mungkin oh bagaimana ya saya hari-hari belakangan cuma satu hari misalnya. Nah caranya itu tidak ada ya yang lain daripada teman-teman selalu online, selalu perhatikan keluhan-keluhan dari konsumen, selalu menjawab chattingan dari konsumen dan cepat merespon ya supaya orang tahu bahwa toko kita itu memang benar-benar bagus. Tidak ada cara lain karena di sini tidak ada yang namanya istilahnya harus bayar apa, harus bayar segini supaya dapat Star Seller, itu tidak ada. Itu murni istilahnya benar-benar persaingan dengan konsumen lain. Jadi teman-teman pastikan Anda memang betul-betul serius mengerjakan Shopee ini. Kalau nggak serius, maka gagal, Star Seller-nya nggak dapat. Lalu apa keuntungannya misalnya teman-teman jadi Star Seller? Nanti kalau teman-teman jadi Star Seller, orang lebih percaya. Ini berarti penjual yang terpilih gitu. Jadi penjual yang tidak main-main. Seperti toko saya teman-teman bisa lihat. Pokoknya teman-teman contoh aja toko saya. Nah, itu ada label Star Seller-nya. Kok bisa? Nah, teman-teman bisa lihat ya, baru 11 bulan, ini juga 11 bulan baru masuk gitu ya. Sebenarnya baru 10 bulan lebih berapa hari aja. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa pengikutnya banyak, performa chatnya bagus, penilaiannya bagus. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Sip. Oke, lanjut. Toko memiliki persentase produk pre-order kurang dari 20% selama kurang 5 hari dalam 30 hari terakhir. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, contohnya produk Anda totalnya berapa? 100 ya. Nah, itu kita hanya boleh membuat produk pre-order itu kurang dari 20%, tidak boleh lebih dari 20%. Artinya dari 100 ya kita hanya boleh pre-order tuh paling maksimal ya 19 lah kira-kira gitu ya. Selama 5 hari gitu. Jadi dalam 30 hari itu hanya boleh 5 hari gitu, tidak boleh lebih. Kadang kan orang demi untuk mengejar keuntungan, nah mereka buat pre-order. Biasanya kalau produk pre-order itu kan boleh dibilang produk terbatas sebetulnya. Ya. Nah, kalau ada yang kurang paham ditanyakan di grup ya. Toko melayani 25 pembeli berbeda dalam sebulan terakhir. Jadi
Bisa saja terjadi 100 transaksi, tapi ternyata kan pembelinya hanya misalnya 20. Kenapa? Mereka repeat order. Nah, itu tidak termasuk dalam kriteria menjadi star seller. Seperti itu. Toko memiliki poin penalti sebanyak 0 poin. Jadi untuk menjadi kriteria star seller, teman-teman tidak boleh ada yang namanya poin penalti. Nah, poin penalti itu bisa muncul karena apa? Karena pembatalan, ya, karena keterlambatan pengiriman. Nah, itu. Dan ada beberapa kriteria lagi, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi, produknya, misalnya produk-produk yang terlarang dan lain-lain. Nah, itu poin-poin penalti. Jadi, pastikan kita tidak terkena poin penalti ini. Yang terutama itu sebenarnya dua, pembatalan dan pembatalan dan di sini teman-teman bisa lihat sih sebetulnya ya. Di sini di bagian ininya, pembatalan dan pengembalian. Retur dan pembatalan. Ini dua ini tinggi soalnya poin penaltinya. Seperti itu ya. Oleh karena itu teman-teman pastikan dulu sebelum kirim itu memang barang produknya itu betul-betul bagus. Seperti itu. Kemudian tidak mempunyai riwayat pesanan yang tidak wajar, kejanggalan pada aktivitas akun, atau penyalahgunaan program lainnya untuk kepentingan pribadi. Ini mungkin salah satunya supaya teman-teman bisa saya beritahu, yaitu kadang ada orang begini, misalnya kayak saya nih jual baju renang, saya suruh aja, kan kalau belum ada review gitu ya, belum ada review seperti ini, belum ada bintangnya gitu kan. Bayangkan kalau misalnya semua produknya belum ada bintangnya, orang kan tentu curiga, ah belum ada yang beli nih, kan gitu ya. Tentu biasanya agak sulit. Nah, biasanya diakalin sama beberapa orang itu caranya gini, saudaranya atau keluarganya atau temannya disuruh beli. Uangnya sih dikembalikan gitu ya, uangnya dikembalikan sama mereka, tapi disuruh beli ya. Nah, kalau terjadi dan orang Shopee-nya tahu, itu boleh dibilang transaksi yang tidak wajar atau pesanan yang tidak wajar, otomatis itu tidak ikut masuk hitungan untuk menjadi star seller. Seperti itu ya. Untuk kriteria untuk mempertahankan, jadi kan star seller ini ceritanya kayak peringkat lah kan, boleh bisa dicabut kembali oleh Shopee. Oleh karena itu teman-teman harus mempertahankannya. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Nih, detail KTP sudah sukses, toko mempunyai persentase chat 70%, toko mempunyai penilaian 4,5 minimal, toko memiliki minimum jumlah transaksi berhasil sebesar 50 pesanan dalam sebulan terakhir. Ini untuk mempertahankan. Kalau untuk mendapatkan 100 gitu ya. Toko memiliki persentase per order itu 20% selama 5 hari, ini masih sama ya. Toko melayani 25 pembeli, berbeda sebulan terakhir. Toko memiliki poin kurang dari 3 poin. Nah, ini udah jadi lebih besar. Artinya kalau sudah dapat star seller, istilah kata bolehlah dapat 1-2 poin itu bolehlah ya. Tapi setelah itu cepat-cepat dikejar kembali. Cara ngejarnya biasanya kita usahakan tidak terjadi pengembalian barang dan tidak terjadi pembatalan pesanan gitu ya. Tidak mempunyai riwayat pesanan yang tidak wajar. Ini kembali lagi yang tidak wajar tadi. Nah, ini penting sekali buat teman-teman. Nah, perhatikan juga di bawah sini ada kriterianya. Penjual juga tidak diperbolehkan menjual barang-barang berikut untuk terdaftar sebagai star seller. Jadi nanti hati-hati teman-teman yang jual barang-barang seperti ini. Deskripsi produk dan kemasan mengandung unsur barang palsu atau tiruan produk yang melanggar hak cipta. Ini tidak akan pernah bisa masuk star seller. Kemudian barang bekas tidak bisa, parfum juga tidak bisa karena parfum itu rata-rata kan boleh dibilang nggak ada yang ori gitu ya. Kalau ori itu mahal dia. Nah, suplemen kesehatan ini juga tidak akan pernah bisa menjadi star seller. Produk MLM itu boleh dijual di Shopee, tapi tidak bisa jadi star seller. Lensa kontak itu juga boleh dijual, tapi tidak akan bisa jadi star seller. Voucher juga begitu. Produk perawatan kulit yang tidak memiliki izin dari BPOM itu juga tidak bisa. Barang-barang bermerek tidak memiliki izin. Contohnya nih tas Chanel, tas Hermes, tas apa segala macam, itu kan sebenarnya KW. Boleh dijual? Boleh. Tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi star seller. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ya, itu penting supaya nanti teman-teman tidak kecarian. Loh, saya kan udah jualannya banyak, saya kan laris dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kok nggak dapat star seller? Ternyata setelah dicek, oh Anda jualan tas misalnya LV. LV itu kan merek gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa dapat star seller. Oke, nah perhatikan ketentuan kebijakan barang-barang yang dibatasi, lengkapnya di sini. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian, nah ini contohnya
badge-nya ada di sini, itu enak banget ya. Di produk-produk kita jadi ada seperti itu keren banget. Nah, jadi teman-teman, mungkin kuncinya adalah di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mendapatkan waktu itu kurang dari 4 bulan menjadi star seller. Itu kan keren ya, keren banget malah. Ya, yang pertama boleh dibilang dulu kompetisinya ya waktu di awal-awal tahun ini boleh bilang sudah cukup ketat, tapi istilah kata belum banyak gitu ya, belum terlalu ketat. Nah, makin ke sini makin ketat, sehingga akhirnya strategi yang saya lakukan adalah waktu itu menjaga konsistensi penjualan. Artinya jangan sampai ada terjadi pengembalian. Jadi penting sekali saya sarankan buat teman-teman untuk sebelum Anda mengirimkan produk Anda, itu pastikan produknya memang betul-betul bagus. Karena kalau sampai tidak bagus atau tidak tepat sesuai dengan hati pembeli Anda gitu ya, maka dia akan dikembalikan. Nah, kalau dikembalikan itu udah ribet ceritanya dan kita bisa dapat kena poin penalti. Nah, contoh ya, saya kasih kasus aja langsung terjadi. Contoh nih, jualan baju itu riskan banget, fashion itu. Kenapa? Karena banyak orang hanya mencantumkan ukurannya. Ya, misalnya berat badan kurang dari atau 40 sampai 45 ukuran M misalnya gitu. Sebetulnya itu salah. Ada boleh benar, boleh. Seolah-olah kalau misalnya saya bilang salah terlalu keras. Oke, boleh benar. Tapi ternyata ada orang yang tidak terlalu tinggi, berat badannya 45, tapi dia agak melebar gitu ya. Artinya agak gemuk tapi nggak terlalu tinggi. Oleh karena itu penting dilakukan seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman bisa lihat produk saya. Kalau untuk baju terutama ya, saya jelaskan contoh nih, lihat nih, tersedia M sampai XL. Ada chartnya, standar, panjang bajunya. Ini memang diukur sama supplier saya memang diukur. Lingkar dadanya berapa, panjang tangannya berapa, panjang celananya berapa, lingkar pahanya berapa, perkiraan berat badannya berapa. Jadi walaupun orangnya melihat, oh 40 sampai 45, mereka harus cek dulu panjang bajunya cocok nggak dengan mereka. Nah, kalau terjadi kesalahan bukan karena pada kita, nah itu nggak masalah. Kita bisa istilahnya, kita bisa neken pembelinya bahwa kita tidak salah. Tapi kalau kesalahan di kita, hanya karena kita mengatakan, oh M itu 40 sampai 45, kesalahannya ada di kita, mereka bisa komplain ke Shopee-nya dan barangnya bisa dikirim balik. Nah, itu bahayanya. Jadi pastikan kita memang membuat atau mendeskripsikan produk kita itu benar-benar jelas. Seperti itu ya. Sebenarnya saya pribadi pun ada toh kalau teman-teman lihat kan sebenarnya pembatalannya juga ada gitu, tapi kecil gitu, 1,3% itu ya, masih kecil. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik supaya produk kita ini kita deskripsikan secara jelas supaya si konsumen itu benar-benar tahu apa yang kita jual, itu harus ya. Itu dia. Nah, terus kemudian mana lagi mungkin? Nah, itu dia ya. Jadi kuncinya adalah konsisten dalam menjual. Jadi jangan sampai di pikiran teman-teman itu yang penting barang saya laku. Nah, jangan sampai seperti itu. Utamakan kepuasan pelanggan yang pertama, yang kedua kepuasan pelanggan, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Itu penting banget. Nah, bagaimana cara memuaskan pelanggan? Buat barangnya bagus, buat packingannya bagus, dan buat reviewnya bagus. Jadi boleh juga kita minta. Nah, dulu saya sering banget kalau dulu setelah barangnya sampai kepada konsumen, saya chat mereka, Kak, barangnya udah sampai ya. Terima kasih udah belanja ke Children Indo. Mohon untuk akun kami di follow ini ya, di follow akun kunjungi toko ini kan ada akunnya di follow. Nah seperti ini kan ada followernya ya, pengikut ya. Nah saya biasanya mengatakan mohon akun saya di follow gitu ya. Kemudian mohon dibuat reviewnya. Jadi contohnya seperti ini. Kita minta aja ke mereka nih teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah lihat produk yang ini 4,8 lihat ya. Ini biasanya saya minta Kak tolong ya di review kayak gitu. Kasih bintang, kasih bintang. Ini penting banget supaya produk kita itu terpercaya sama orang-orang. Ya, konsumen-konsumen seperti ini. Nah, ini. Bagus, bahan juga adem ya. Itu dia. Sip. Oke, itu aja mungkin ya untuk Star Seller teman-teman silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanya di grup ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Oke, sebegitu saja. Sukses untuk kita semua. Bye bye.